Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Saudara Martin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian, keluarga G3 Tokyo. Perkenalkan, nama saya Martin Sirait. Belakangan ini saya lihat agak jarang pemuda yang memberikan kesaksian. Jadi seminggu ini tiba-tiba saya jadi rindu bersaksi di hari Minggu ini, selagi statusnya masih pemuda. Di zaman sekarang mungkin kita nggak bisa seperti zaman di Alkitab ya, zaman misalnya Elia yang Tuhan langsung berbicara ketika ada kekeringan, dituntun Tuhan ke sungai Kerit, lalu ada burung gagak yang memberi dia makan, sehabis itu dituntun lagi secara dinamis ke janda di Sarfat, untuk akhirnya Elia juga bisa menjadi berkat bagi keluarga janda tersebut. Atau di perjanjian baru mungkin kita bisa melihat Yusuf ya, yang Tuhan langsung berbicara kepadanya melewat malaikat untuk meyakinkannya mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, mungkin di zaman sekarang kita nggak bisa dengar suara Tuhan secara langsung seperti kisah-kisah Alkitab yang tadi saya sebutkan. Tapi inti dari kesaksian saya hari ini, saya mau mengajak kita percayalah bahwa jika kita hidup takut akan Tuhan dan berserah diri untuk dipimpinnya, Tuhan bisa menuntun kita lewat suara apapun yang kita dengar atau baca. Dan kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetahui yang mana yang suara Tuhan. Hari ini saya mau membagikan bagaimana Tuhan menuntun kami pada pengobatan operasi papa kami tercinta, operasi bypass jantung di tahun 2016 lalu. Papa kami terkena serangan jantung, ya ini termasuk ringan sebenarnya, di akhir Februari 2016. Saya ingat sekali saat itu adalah tepat hanya beberapa hari setelah kematian inang tua atau bibi atau kakak meninggal dunia karena sebuah sama juga masalah jantung, tindakan malpraktik dokter jantung yang salah gitu dalam kateterisasinya di sebuah rumah sakit besar di Indonesia, di Medan ya. Jadi setelah beberapa waktu meninggal itu, papa saya kena serangan jantung, dan setelah diperiksa kondisi papa saya, ternyata penyumbatan di pembuluh darah arteri koronernya itu 95-96%, udah hampir 100% gitu. Dan dokter menyimpulkan nggak ada tindakan lain yang better atau best selain operasi bypass arteri koroner. Artinya itu di jantung itu ada arteri koroner yang tersumbat, itu dipotong dan digantikan dengan pembuluh darah dari bagian kaki. Jadi yang cukup panjang operasinya ya, dan berisiko tinggi. Saya kira itu mungkin sekitar success rate-nya itu mungkin 70 atau ya di bawah 70% sepertinya. Nah, di saat itu ya karena kami masih dipenuhi kesedihan setelah meninggalnya inang tua kami, hal pertama yang kami putuskan dalam keluarga itu adalah operasi papa tidak boleh dilakukan di Medan. Dan waktu itu ada lagi kondisi yang sangat memang amazing gitu, maksudnya unik gitu ya. Jadi abang saya yang nomor 2 akan melangsungkan pernikahan awal Mei. Jadi di akhir Februari serangan jantung, awal Mei mau nikah gitu. Sehingga ada pergumulan antara menunda pernikahan, ya abang saya yang nomor 2, dan ya segala sesuatunya sudah matang, sudah dipersiapkan, direncanakan, atau kita, ya kami keluarga, mendapatkan kesempatan operasi untuk papa dengan cepat. Ya semua itu bergumul sekali saat itu. Dan tiba-tiba suatu ketika waktu di rumah sakit, papa yang biasanya tegar gitu, tiba-tiba kirim message gitu ke grup keluarga. Kira-kira bunyinya, maafkan papa selama ini mungkin tidak bisa menjadi papa yang baik atau sempurna, atau papa yang menjadi teladan gitu.
Dan juga, maafkan, tidak bisa memberikan kelimpahan uang untuk kalian. Papa doakan kalian sehat-sehat hingga anak cucu. Jadi Papa itu selalu ada kerinduan ya, sebelum dia pergi meninggalkan dunia, dia punya kesempatan melihat anak-anaknya menikah, atau bahkan ada kesempatan melihat cucu-cucunya gitu. Nah, saat mendengar suara atau kata perpisahan itu, kami tersentak semua menangis gitu. Dan saya juga itu waktu bekerja membaca message itu, dan saya menangis sangat keras ya, sampai saya nggak tahu lagi, mungkin orang kantor itu melihat bagaimana gitu. Saya harus pindah ke ruangan khusus. Itu pertama kalinya saya menangis di kantor saat bekerja juga ya, bukan gara-gara pekerjaan yang sulit. Jadi singkat cerita, ya waktu itu banyak sekali suara yang masuk. Kami nggak tahu suara Tuhan yang mana. Ada keluarga atau teman, kerabat yang menganjurkan pengobatan ya selain operasi tradisional, alternatif ya. Ada juga orang yang bilang rekomendasi dokter ini, dokter A, dokter B, sebagainya. Ada juga malah abangnya teman saya yang saat itu seorang founder di startup yang bidang kesehatan, dia mengasih list dokter-dokter terbaik di Indonesia. Ada juga yang menyarankan, ya bagaimana ditindak di Jepang saja atau di Singapura dan lain-lain. Hingga akhirnya Tuhan tuntun kami untuk memilih operasi di Jakarta ya saat itu, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Karena kami juga memikirkan ya asuransi akan sangat menolong ya secara finansial, di mana saat itu abang-abang saya juga masih digeluti masalah finansial, dan saat itu saya baru bekerja hanya sekitar 8 bulan setelah lulus dari universitas. Nah, ternyata tuntunan Tuhan dinamis dan berganti lagi. Karena di Rumah Sakit Harapan Kita itu, untuk yang asuransi, di cover sama asuransi, harus menunggu antrian sekitar 3 bulan. Bayangkan saya, kami ya shock juga, harus 3 bulan gitu. Sedangkan penyumbatannya sudah 95%, dan abang saya nomor 2 juga mau nikah gitu. Jadi hingga akhirnya kami mencoba mencari rumah sakit juga di alternatif di tempat lain, dan saat itu di Malaysia, karena berpikir akan lebih mudah atau gampang berkomunikasinya dibanding mungkin ya Singapura dengan Singlish gitu ya. Ya, saat itu ya kebanyakan rumah sakit yang juga susah gitu menerima pasien yang harus cepat ditindak gitu. Tapi akhirnya ya setelah kami menemukan cari-cari gitu informasi, kami menemukan satu blog kesaksian yang ya seseorang yang di rumah sakit di saat itu di Penang, di Rumah Sakit Advent. Jadi blog itu bercerita bahwa ayahnya itu akan ditindak juga untuk operasi. Jadi penyumbatannya masih ringan. Tapi ayahnya ditunda operasinya karena ada pasien yang lebih urgent atau mendesak untuk ditindak. Di situ kami berpengharapan, ya setelah baca informasi itu, kami berpengharapan, wah ternyata ada ya rumah sakit yang masih mengutamakan siapa yang harus didahulukan lewat kondisinya yang lagi sekarat sekali. Bukan berapa banyak uang yang ada atau sebagainya, atau ya statusnya atau ya jabatannya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk membawa Papa ke sana. Ya meskipun asuransi tidak cover, kami komit anak-anaknya akan patungan untuk biaya. Dan puji Tuhan ya perawatannya sangat baik, dokternya sangat baik. Dan saat itu dilakukan juga cek ulang oleh dokter, dan dokter berkata, kalau ditunda mungkin 1-2 bulan lagi, Papa mungkin sudah meninggal karena serangan jantung lain gitu. Jadi terfatal ketika ya 100% penyumbatannya. Dan ya setelah 6-7 jam operasi berjalan, syukur Papa bisa sembuh. Ya ini foto Papa, saya sehabis operasi, ada ditulis di sini. Jadi rumah sakitnya juga baik sekali ya, we put our heart into yours gitu ya, seperti tertulis di sini. Jadi kami sangat bersyukur sekali, penyertaan Tuhan itu ada buat kami, sehingga ya kami juga berharap di masa-masa tua Papa, ya yang masih Tuhan izinkan hingga saat ini Papa hidup, beliau bisa selalu melihat karya penyertaan Tuhan melalui kehidupannya dan juga anak-anaknya dan orang-orang sekitarnya, hingga juga boleh memencarkan kemuliaan Tuhan tersebut lewat kehidupan Papa sendiri. Nah, ya puji Tuhan, Papa juga masih sehat sampai sekarang, dan yang Papa yang masih Tuhan izinkan untuk hidup saat ini juga akan melihat saya akan menikah tahun ini, puji Tuhan. Ini adalah minggu saya terakhir di tahun ini di Gate 3 Tokyo.
karena Jumat depan saya akan pulang ke Indonesia untuk akan menikah nanti di akhir November. Kami mohon doa restu dari saudara sekalian, keluarga G3 Tokyo tercinta, untuk pernikahan kami, ya saya dan calon istri yang sekarang lagi di Jakarta. Kiranya pernikahan kami juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah komunitas yang Tuhan tempatkan, sehingga semakin banyak orang yang lebih lagi mengenal Tuhan dan kuasanya lewat keluarga yang kami nanti akan bentuk. Saya juga ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara dan keluarga GG3 Tokyo sekalian, ya, tempat saya tumbuh dalam iman, mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Kalau dulu ya ibu-ibu mungkin selalu misalnya ada anak baru selalu jodohin saya gitu biasanya. Ya, terima kasih juga buat ibu-ibu yang selalu perhatian sama saya, ya hamba Tuhan juga ya, pemuda-pemudi yang mungkin khawatir, wah si Martin ini nggak nikah-nikah nih. Ya, sekian kesaksian dari ya saya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, terutama dalam pergumulan mencari kehendak Tuhan dalam hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Martin untuk kesaksiannya, kira boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua dan juga selamat mempersiapkan untuk pernikahannya. Dan saya percaya juga setiap kita juga pasti mengalami banyak berkat dan penyertaan Tuhan juga kiranya boleh dibagikan di kesempatan berikutnya juga. Baik, ruang kesaksian saya tutup sampai sekarang dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruang pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri.